Hujan turun pelan sore itu, membasahi jalanan kecil di sebuah kampung sederhana. Di sudut rumah kayu yang sudah mulai rapuh, seorang perempuan muda duduk termenung di depan jendela. Namanya Hina. Di tangannya, ia menggenggam sebuah amplop lusuh. Isinya bukan surat cinta, bukan juga undangan bahagia. Itu adalah surat penolakan kerja ke-17 yang ia terima dalam 2 tahun terakhir. Kenapa selalu aku? Bisiknya pelan. Dari dalam rumah, suara batu keras terdengar. Rina langsung berdiri dan bergegas masuk. Di atas kasur tipis, ibunya terbaring lemah. "Rin, kamu sudah makan?" Tanya sang ibu dengan suara lirih. Rina tersenyum, meski matanya menyimpan lelah yang dalam. "Sudah, Bu," jawabnya berbohong, padahal sejak pagi yang masuk ke perutnya hanya segelas air. Dulu, Rina adalah anak yang penuh harapan. Ia lulus kuliah dengan nilai bagus. Semua orang bilang masa depannya cerah. "Aku mau bikin ibu hidup enak," katanya dulu dengan penuh semangat. Namun hidup tidak berjalan seperti yang ia rencanakan. Ayahnya meninggal tiba-tiba saat ia masih kuliah. Sejak itu, Rina menjadi satu-satunya harapan keluarga. Ia bekerja serabutan sambil kuliah. Kadang jadi kasir, kadang jadi tukang cuci di rumah tetangga. Ia bertahan, ia kuat, tapi setelah lulus, dunia terasa jauh lebih kejam. Lamaran demi lamaran ia kirimkan. Jawaban yang datang hanya satu, penolakan. Suatu pagi, Rina menerima telepon. "Maaf, kondisi ibu Anda memburuk. Kami sarankan segera ke rumah sakit." Dunia Rina seperti berhenti. Ia tidak punya uang. Tabungannya sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan tangan gemetar, ia menghubungi beberapa teman lama. "Maaf ya, Rin, aku lagi susah juga. Coba cari bantuan lain dulu." Satu persatu menolak. Rina duduk di lantai, menahan tangis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar sendirian. Malam itu, Rina berjalan tanpa arah. Hujan turun deras. Bajunya basah kuyup, tapi ia tidak peduli. Ia berhenti di sebuah jembatan kecil. Air sungai mengalir deras di bawahnya. Ia menatap ke bawah lama sekali. Kalau aku nggak ada, mungkin semua beban ini hilang. Air matanya bercampur dengan hujan. Tangannya gemetar, langkahnya perlahan maju. Namun tiba-tiba, "Mbok jangan." "Nak." Suara tua memecah kesunyian. Rina menoleh. Seorang nenek penjual gorengan berdiri di belakangnya. "Kalau kamu jatuh, masalahmu belum tentu hilang. Tapi orang yang sayang kamu pasti hancur." Rina terdiam. Air matanya jatuh semakin deras. "Aku capek," katanya sambil terisak. Nenek itu mendekat, menggenggam tangannya yang dingin. Capek itu wajar. Tapi menyerah bukan jawaban. Malam itu, Rina tidak pulang dengan tangan kosong. Nenek itu memberinya kantong berisi gorengan. "Besok coba jual ini di depan rumahmu," katanya. Rina sempat ragu. "Aku kuliah. Masa jualan gorengan?" Namun ia teringat ibunya. Ia menelan gengsi. Keesokan harinya, ia mulai berjualan. Awalnya sepi. Orang-orang hanya lewat tanpa melirik. Ada yang bahkan berbisik, "Sayang ya, lulusan sarjana tapi jualan begini." Setiap kata itu menusuk hatinya. Namun Rina tetap berdiri. Hari demi hari berlalu. Ia bangun sebelum subuh, membantu ibunya. Lalu menyiapkan dagangan. Ia belajar membuat gorengan yang lebih enak. Ia mencoba tersenyum pada setiap pembeli, meski hatinya lelah. Suatu hari, seorang pelanggan berkata, "Enak, Mbak, boleh saya pesan banyak buat acara?" Itu adalah pesanan besar pertama. Rina hampir menangis saat itu. Bukan karena uangnya, tapi karena akhirnya ada yang percaya padanya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, ibunya memanggilnya pelan, "Rin, kalau ibu nggak ada nanti, kamu harus kuat ya." Rina menggenggam tangan ibunya erat. "Jangan ngomong gitu, Bu." Namun takdir berkata lain. Beberapa hari kemudian, ibunya pergi untuk selamanya. Dunia Rina runtuh lagi. Rumah itu terasa kosong, sunyi. Tak ada lagi suara yang memanggil namanya. Selama berminggu-minggu, Rina seperti kehilangan arah. Namun suatu pagi,
Ia melihat kantong gorengan yang dulu diberikan nenek itu. Ia teringat satu kalimat, capek itu wajar. Tapi menyerah bukan jawaban. Rina menarik napas panjang. Hari itu, ia kembali berdiri. Dengan mata sembab, tapi hati yang mulai kuat. Waktu berlalu, usahanya berkembang perlahan. Dari gerobak kecil, menjadi warung sederhana. Dari warung, menjadi tempat makan yang ramai. Orang-orang mulai mengenalnya bukan sebagai sarjana yang gagal, tapi sebagai perempuan yang tidak menyerah. Suatu sore, Rina berdiri di depan tokonya. Hujan turun lagi, seperti dulu, namun kali ini. Ia tersenyum. Ia tidak lagi melihat hujan sebagai kesedihan, melainkan sebagai saksi perjalanan hidupnya. Ia berbisik pelan, hidup memang tidak selalu memberi apa yang kita mau, tapi selalu memberi apa yang kita butuhkan untuk menjadi kuat.